Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang keterampilan dasar mengajar guru. Keterampilan dasar mengajar guru yang akan kami bahas di sini yaitu ada dua. Yang pertama, keterampilan memberi penguatan, dan yang kedua, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu keterampilan memberi penguatan. Di sini keterampilan memberi penguatan itu sendiri merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Di sini kenapa keterampilan ini harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik atau pengajar? Karena seorang guru itu harus mampu memberi penguatan atau dorongan kepada peserta didiknya sendiri, sehingga dari situlah sikap positif yang dimiliki oleh seorang guru dapat direspon atau diterima oleh peserta didik tersebut. Di sini pendidik juga atau pengajar harus menguasai dan memenuhi ketiga komponen trilogi profesi. Di sini yang pertama yaitu ada komponen dasar keilmuan, di mana komponen dasar keilmuan ini memberikan landasan bagi calon tenaga pendidik atau pengajar sehingga mereka itu memiliki wawasan atau pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang berkenan sebagai seorang pengajar. Yang kedua yaitu substansi profesi. Komponen ini membekali calon pendidik berkaitan dengan apa yang menjadi fokus serta objek praktis spesifik pekerjaan profesionalnya. Yang ketiga yaitu komponen praktik profesi. Komponen ini mengarahkan calon tenaga pendidik untuk menyelenggarakan praktik profesinya kepada sasaran pelayanan secara tepat dan berdaya guna. Di sini ada menurut para ahli tentang keterampilan memberi penguatan. Di sini kami ambil dua pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Burnawi dan Muhammad Arifin. Di sini mereka mengatakan bahwa penguatan adalah respon positif dalam pembelajaran yang diberikan guru terhadap perilaku peserta didik yang positif dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Yang kedua yaitu Hasibuan. Di sini dia menyatakan bahwa siswa membutuhkan penguatan dalam belajar karena penguatan itu merupakan penghargaan yang dapat menimbulkan dorongan dan semangat dalam belajar. Dari kedua para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan salah satu bentuk respon positif tenaga pendidik dalam proses pembelajaran terhadap perilaku peserta didik dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku positif peserta didik tersebut. Di sini ada tujuan dan kegunaan dari keterampilan dasar mengajar guru. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa belajar. Yang keempat, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa. Yang kelima, memunculkan rasa percaya diri siswa. Yang keenam, mendorong perilaku yang positif pada siswa. Dan yang ketujuh, menjaga kelas yang kondusif. Selanjutnya ada komponen. Di sini komponen itu ada dua. Yang pertama penguatan verbal, di mana penguatan verbal itu paling mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran dalam bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa yang positif. Contohnya di sini, yang pertama itu dalam bentuk kata-kata. Contohnya seorang siswa atau peserta didik memiliki prestasi atau perilaku yang baik. Di sini guru akan berkata misalnya bagus, baik, luar biasa, ya, betul. Sedangkan dalam bentuk kalimat di sini contohnya siswa itu memiliki catatan yang rapi, tulisan yang bagus. Di sini dalam bentuk kalimatnya itu guru akan mengatakan pekerjaanmu rapi sekali atau wah tulisanmu rapi dan bagus. Yang kedua yaitu pengakuan nonverbal. Pengakuan nonverbal itu di sini dibagi atas beberapa bagian.
Yang pertama yaitu mimik dan gerakan badan, di mana seperti senyuman, anggukan, tepuk tangan, atau acungan ibu jari yang dapat mengkomunikasikan kepuasan guru terhadap siswa, yang tentunya itu merupakan penguatan yang sangat berarti bagi siswa tersebut. Yang kedua, gerak mendekati. Nah, gerak mendekati itu dapat ditunjukkan oleh seorang pengajar dengan cara melangkah mendekati siswa atau berdiri di samping siswa atau sekelompok siswa. Nah, bahkan juga guru tersebut dapat duduk bersama-sama dengan siswa atau kelompok siswa. Tujuannya di sini yaitu dari mendekati adalah memberikan perhatian. Yang ketiga yaitu sentuhan. Nah, di sini sentuhan seperti guru menepuk bahu siswa atau pundak siswa, menjabat tangan siswa atau mengangkat tangan siswa yang menang. Nah, di sini untuk sentuhan sendiri itu jika dilakukan dengan tepat itu dapat merupakan penguatan yang efektif bagi siswa tersebut. Namun untuk pengakuan nonverbal untuk sentuhan ini jenis penguatannya itu harus dipergunakan dengan penuh kehati-hatian, yaitu dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, serta latar belakang siswa. Yang keempat yaitu kegiatan yang menyenangkan. Nah, di sini kegiatan yang menyenangkan yaitu siswa akan menjadi senang jika diberikan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi kegemarannya atau sesuatu yang memungkinkan dia berprestasi. Misalnya dalam kelas guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan soal yang ditulis di papan. Yang berikut yaitu pemberian simbol atau benda. Nah, di sini pemberian simbol atau benda itu dapat berupa komentar tertulis pada buku siswa atau berbagai tanda dengan warna tertentu pada buku siswa. Yang berikut yaitu penguatan tak penuh. Nah, penguatan tak penuh itu diberikan untuk jawaban siswa yang hanya sebagian benar, sedangkan bagian lainnya masih perlu diperbaiki oleh siswa lain. Yang berikut yaitu prinsip. Nah, di sini yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan. Di sini kehangatan dan keantusiasan itu diberikan guru atau pengajar. Di situ haruslah disertai dengan kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan itu dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, misalnya dengan muka atau wajah berseri, disertai senyuman, suara yang riang penuh perhatian, atau sikap yang memberi kesan bahwa penguatan yang diberikan memang sungguh-sungguh. Yang kedua ada kebermaknaan. Nah, di sini kebermaknaan itu adalah penguatan yang diberikan guru itu haruslah bermakna bagi siswa. Artinya di sini siswa memang merasa terdorong untuk meningkatkan penampilannya. Contoh konkretnya di situ, misalnya dalam suatu kelas terdapat siswa yang kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, disinilah peran guru yakni memberikan penguatan berupa kata-kata penuh makna yang mampu mendorong siswa tersebut untuk lebih percaya diri lagi. Dan yang ketiga yaitu menghindari respon negatif. Di sini respon negatif itu misalnya seperti kata-kata kasar yang diberikan guru, cercaan, hukuman, atau ejekan dari guru. Nah, itu merupakan senjata ampuh yang dapat menghancurkan suasana kelas yang kondusif maupun kepribadian siswa tersebut. Nah, contoh konkretnya itu misalkan seorang siswa mendapatkan nilai yang kurang baik atau tidak lulus dalam suatu ujian. Nah, di sini sikap guru tidak boleh langsung ke respon yang negatif sehingga itu dapat membuat siswa tersebut merasa mendapatkan ejekan dari guru tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya, dan untuk keterampilan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya Nita. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Menurut Arsyad, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Kemudian menurut Association of Education and Communication Technology,
mengatakan bahwa media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Dari pendapat di atas, kami menyimpulkan bahwa media adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa atau menyampaikan suatu pesan dan gagasan kepada penerima. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa. Terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada media audio. Media audio yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat didengar oleh siswa. Contohnya itu seperti radio. Kemudian yang kedua yaitu media visual. Media visual yaitu media yang digunakan sebagai alat dalam membantu pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat oleh siswa. Contohnya itu seperti peta. Kemudian yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual yaitu media yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat dan didengar oleh siswa. Contohnya itu seperti televisi. Yang berikut yaitu tujuan dan kegunaan. Tujuan dan kegunaannya itu ada 6, yaitu yang pertama, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi. Yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Yang kelima, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas belajar mengajar. Kemudian ada beberapa prinsip di dalamnya, yaitu yang pertama, tepat guna. Tepat guna artinya media pembelajaran yang diberikan atau yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada. Kemudian yang kedua, berdaya guna. Berdaya guna di sini artinya media pembelajaran yang kita gunakan mampu meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Kemudian yang ketiga, bervariasi. Bervariasi artinya media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong sikap aktif siswa dalam belajar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.